ketika kemudian pasir dihantam oleh air, maka bangunan itu runtuh. Ya, hancur berantakan. Inilah yang terjadi, saudara-saudara. Sama seperti bom-bom. Seorang bom-bom loh, yang gagah-gagahan, punya jemaat banyak, katanya diundang kemana-mana berkhotbah. Tapi yang kayak begini aja hancur, kayak mana ceritanya? Kenapa Anda mengatakan kitabnya Yahudi yang adalah perjanjian baru sebagai perjanjian lama? Apa jawabannya? Petrus itu, rasul-rasul itu orang Yahudi semua. Kan tidak nyambung, kawan. Silakan, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Selamat pagi, Ayat. Selamat pagi, mute-nya dibuka. Pagi, selamat pagi. Apa tadi yang mau dibantah? Nah, saya hanya memberi tanggapan sedikit pada Zuma. Selamat untuk kemenangan, nggak tahu benar apa tidak. Ya benar lagi tuh, nggak aja dong. Masa salah? Tetapi Bang, kan semua juga tahu bahwa Bob itu bukan pendebat, bukan debaters. Dia pengajar, dia pendeta. Saran saya untuk semua, lawan sesama debaters. Saya cuma ditantang, kawan. Respon dulu tantangan Edis yang setiap dia live itu dia mengejekmu. Kau takut, itu respon dulu Edis. Kan lebih gampang yang direspon dulu. Begini. Sampaikan ke beliau, silakan masuk ke Superboy dengan tema yang sama. Kalian semua yang harus menanggapi. Ayo, suruh masuk ke Superboy. Gitu. Komal yang adil. Tema yang sama, mau debater, mau siapapun, susun mereka ke Superboy, saya datang. Anda saja, saya pun menjawab. Anda itu pasti meninggal pasti kalau saya jawab. Gampang. Silakan. Izin teman-teman, biarkan saudara kita ini menjawab. Silakan. Mungkin Anda bisa memberikan kisi-kisi atau referi. Tenang dulu, jangan dulu terpancing. Mungkin Pak Bom terlalu emosi lah. Udah kau jawab lah, kau jawab aja banyak kali gaya kau. Ya udah, silakan kamu jawab pertanyaan saya. Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen? Jawab. Tapi kalian semua yang ada di bawah kolong langit ini, kalau saya tanya Quran, siapapun yang berani yang bisa menjawab, ya. Jangan omong kosong banyak. Ngarang bebas lah. Karena pertanyaan bom saja kemarin akhir kau ketakutan. Kamu nggak bisa jawab itu. Jadi jangan dulu menyatakan kemenangan yang seakan-akan omong kosong. Gitu semua. Lawan dulu sekelas debat. Edis, Sair Berdarah, Muhammad CP. Itu mereka kalau buka Quran, kau meninggal. Pasti kau lari kau 1000%. Jadi jangan kalian udah di atas. Udah hebat. Kemarin kau Quranmu saja tidak kau buka satu ayat pun. Kau ngerti itu. Kau malah buka Bible. Jadi ngaca dulu bro. Jangan dulu seakan-akan deklarasi kemenangan. Apa? Aduh. Jadi besok bilang kepada Superboy. Jangan dia jangan bawa suku. Ini kau di pertama udah bawa suku semua. Ini jawabannya mana jawabannya? Mana jawabannya? Saya cuma ikuti pun ya. Kalian jangan terlalu pede lah. Begini saja. Jawab tadi woi. Saudara gini. Saudara ayat yang mengambil ayat gini saudara gini. Kamu sampaikan orang yang paling hebat berdebat di Kristen. Mengerti? Sampaikan bahwa saya
Buktikan dulu kalau itu nggak fiktif, nggak pernah ada itu Muhammad. Nabi Jangan terlalu pede dulu. Nabi Zuma. Gak usah kemana-mana congor kau, woi bodat. Buktikan kemana-mana congor kau. Kau jawab aja tadi. Kau jawab. Malu kan? Malu kan? Panasan kau. Buktikan dulu. Panasan kau, woi. Kau jawab dulu. Kau naik sopan. Kalau nggak sopan, kau menunjukkan perwakilan dari agama kau. Paham? Ayat. Langit ini. Kau sopan. Orang Kristen aja. Saya juga Kristen kok. Muhammad itu ada. Ayat. Sopan. Tadi aja orang Kristen naik mengakui bahwa Bang Zuma itu oke. Terus datang kamu entah siapa, Bani Kucluk. Udah. Kamu ribut kata sini. Model kayak kamu mau ngadapi Bang Zuma, aku aja lah mama bedaster ya. Dari tadi aku nahan diri. Kalau nggak betina kamu suruh ngadapin aku. Sini. Meninggal kan? Betina kau yang pesundal itu sini ngadapin aku. Bukan meninggal saudaraku Ayat ya. Itu bukan berarti kalah. Ya, biarkan ini mereka. perlu dipahamin. Dia udah mau juara satu mengarang loh Zuma. Dengar kau ya, dengar kau ayat. Udah, silakan Blender, silakan. Ayat setiap hari ajar kalau nggak mau. Zuma tuh hebat loh, dia jago banget mengarang. Setiap hari aku menantang semua debater, proyek aku. Biar tahu, proyek, nggak ada yang berani. Zuma yang juara satu mengarang dunia itu, aku fans. Biarkan Bang Blender, biarkan beliau lagi sakit hati, lampiaskan sakit hatinya. Islam di bawah kolong langit di dunia ini, buktikan kalau Muhammad itu pernah ada. Itu buktinya kau pakai sahabat yang lain. Waalaikumsalam. Itu buktinya kata ayat kau ambil dari mana? Quran kata ayat kamu ambil dari mana? Kata ayat kamu ambil dari mana? Nggak usah kau panjang lebar. Satu-satunya nabi yang mengajarkan kata ayat cuma Nabi Muhammad. Kamu dapat dari mana kata ayat ini? Semua berkumpul kalian semua berkumpul. Bukti bahwa nabi saya ada. Dia mengajarkan kata ayat. Itu aja kamu udah keok. Udah ya. Bukti Nabi Muhammad itu ada. Siapa? Si Kores. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang mengajarkan kata ayat selain Nabi Muhammad. Subhanallah. Dan sekarang kamu mengambil kata ayat itu dari ajaran Nabiku, Nabi Muhammad. Bukti bahwa beliau itu pernah ada. Mending kau kuatkan saja imanmu, teman-temanmu. Bunda Mila, barakallahu fiik, sehat selalu. Gitu. Kata ayat aja kamu ambil dari Nabi Muhammad. Pancing loh. Kata Nabi, kata ayat ini kamu ambil dari Nabi Muhammad. Mendeklarasikan kemenangan halu loh. Kata ayat dipakai di Indonesia. Dibuang kata aja, ayat dipakai di mana-mana. Bana dia dibuang aja. Islam. Bahkan kata ayat kau ambil dari Al-Quran. Serius loh. Buang aja, buang. Nggak akan beres. Kata ayat. Harusnya kamu malu, saudara. Mengatakan Nabi Muhammad itu tak ada. Kata ayat itu sumber satu-satunya hanya dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu sumber dari lisan Nabi Muhammad. Diterimanya dari Roh Kudus. Roh Kudus terimanya dari Allah. Kamu menggunakan kata ayat. Ayat itu satu-satunya sumber dari lisan manusia mulia bernama Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikirlah pakai otak. Kamu pakai nama ayat, sementara kata ayat itu hanya dari mulut Rasulullah. Kasihan kan? Kasihan. Itulah saudara-saudara. Histeris dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau yang kayak gitu diturunkan aja host, ya, gak enak. Kesannya terlalu jelek kali kalau dilihat. Ya guru kita masuk, tapi dah hadapin noten yang kayak gitu. Apa sih gunanya dah hadapin noten yang ngeyel kayak gitu? Nggak ada guna. Kita kan edukasi di sini. Enggak, tadi dipikir kita menunggu jawaban. Saya bisa, kalau pertanyaan gitu gampang. Saya tunggu, saya ikutin. Ujung-ujungnya nggak ada. Jadi kita ketipu semua. Karena dibilangnya mau menjawab Bang Juma. Iya, betul. Oh, gitu, tak ikutin alurnya. Ini kok kemana-mana? Nggak ada ya. Nggak ada. Kita maklum lah. Oten-oten ini sekarang lagi kepanasan gara-gara bom kalah. Kita maklum. Inilah reaksi mereka. Ini. Jadi kita maklum. Bom-bom saja pun dimaki-maki. Ntar lagi bom mualaf nih kayaknya. Bom mualaf.
kalah dimaki-maki Bom. Cobalah, nggak stres Bom. Kenapa kalian disalahkan katanya? Iya, Bom disalahkan. Capek kali disalahkan. Pendeta dimarahi. Justru Bom itu ditolong sama host loh. Ditolong sama Superboy. Andai ditambah lagi waktunya, yang ada cuman malu. Mau jawab apa coba? Ditolong sama host sampai dia di-kick. Kalau tidak malu dia. Udah warna pink mukanya pun sebelah. Kayak mana ceritanya tuh? Iya. Bunda Mila syukran. Kok itu tula itu Bang di sini, kenapa di Al-Qur'an jadi 5? Kita nggak sedang bahas itu. Sekarang apa hak saudara Kristen membahas tula kira-kira? Enggak kan, ini mau bertanya saja kan disuruh Bom dan yang lain naik. Yang perlu bertanya tentang itu adalah Yahudi ke Islam, bukan Kristen. Karena berkaitan dengan bahasan tula, sabar dulu saudari. Bahasan tula itu bahasan Yahudi dengan Islam. Ada nggak hubungannya dengan Kristen? Ada nggak? Hanya orang Islam lah. Saya sebagai Muslim mencari tahu sih. Dia Muslim, Bang Zuma. Dia ngaku Muslim. Anda Muslim? Yakin Anda Muslim? Bekas Anda yang Muslim? Yakin? Oh bekas, murtad. Oh murtadong. Yang tadinya manusia berubah menjadi Wah. Itu. Sekarang Anda domba kan? Sekarang Anda mengaku domba? Sekarang Anda mengaku domba? Dulu bukan kan? Sekarang Anda domba, betul? Iya dulu, saya dulu bukan manusia. Sekarang? Manusia. Domba itu apa? Bang, jelasin aja. Hewan. Bang, aduh bang. Hewan. Apakah Tuhan menfirmankan 2 kali? Ngomongnya 2 kali. Sekarang ketika berbicara mengenai tula, umat Islam membahasnya di mana? Al-Quran surah An-Naml ayat 12. Di dalam kemudian Al-An'am ayat 154, Al-Quran surah Taha ayat 77 sampai 79, Al-An'am ayat 10, surah Taha ayat 22 sampai nomor 23. Kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 60, An-Nisa ayat 154, kemudian Al-Araf ayat 133, Al-Quran surah Yunus ayat 88, Al-Quran surah Al-Qasas ayat 81. Semua itu berbicara 10 tula, 9 tula yang Allah berikan kepada Nabi Musa melalui tangan beliau, Nabi Musa, sehingga kemudian orang Mesir kena tula. Jadi jangan kau ajarin saya tentang Quran, anak-anakku. Jangan kau ajarkan saya tentang Al-Quran. Al-Quran berbicara mengenai 9 tongkat, tangan bersinar, belalang, kutu, kata, darah, air yang mau diminum Fir'aun jadi darah, topan, laut berbelah, gunung Sinai. Semua lengkap dalam Al-Quran. Al-Qasas ayat 81, Yunus ayat 88, Al-Araf ayat 133, An-Nisa ayat 154, Al-Baqarah ayat 60, Taha ayat 22 sampai 23, Al-An'am ayat 10, Taha ayat 77, 79, Al-An'am ayat 154. Jangan ajarin kami Al-Quran, anak-anak. Jangan. Ini sekarang yang kita permasalahkan, yang dipermasalahkan sekarang adalah kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen. Berbicara mengenai itulah, jangan kau baca 1 ayat di Al-Quran. Sama seperti berbicara mengenai sholat, jangan kau baca 1 ayat dalam Al-Quran. Berbicara mengenai puasa, jangan kau baca cuma 1 ayat dalam Al-Quran. Berbicara mengenai tula, jangan kau baca 1 ayat dalam Al-Quran. Itulah hikmahnya Quran, diturunkan berangsur-angsur, bukan diturunkan dengan cara menyontek. Kenapa kitab saudara itu tersusun kayak cerita, kayak film? Pembukaan, tandardang-dang-dang, narasi pengantar, tandardang-dang-dang, klimaks, ketepak, habis itu kesimpulan. Kenapa demikian? Karena disusun oleh siapa? Orang yang mencarinya, orang yang menyusunnya, bukan penerima wahyu yang menyusunnya. Makanya ceritanya apa? Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang cerita-cerita akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku Lukas merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali.
Jangan ajari kami Quran, jangan. Belum ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu melumpuhkan Al-Quran. Mengenai itulah kita tidak sedang bahas itu. Itu ecek-ecek bagi kami umat Islam, bahas yang kayak gitu-gitu. Kami udah dibekali senjata-senjata itu. Berbicara mengenai itulah, berbicara mengenai penyelamatan Nabi Musa dari perbudakan Mesir, semua kita udah tamat, udah khatam. Kalaupun ada umat Islam yang tidak menjawab dengan tepat, mereka hanya butuh belajar. Tapi bukan kekurangan Islam, bukan kekurangan Al-Quran, kekurangan oknumnya yang belum sampai ilmunya ke situ. Berbeda dengan Pak Bom, dia tokoh agama, dia tokoh, dia pendeta, orang besar, orang gemuk, orang gendut, ilmunya gendut, besar, dan seterusnya. Tapi ketika ditanya tentang pondasi agama, meleleh, itulah kutu, kucing, kecoa yang dibahasnya. Apanya ini namanya? Ini kita berbicara mengenai pondasi. Saya udah wanti-wanti ke beliau. Dia ada sebulan kurang lebih, japri aja terus. Ayo, kalau kau jantan, kalau kau hebat, kalau kau ini, kau tantang pendeta kan. Ayo, saya layan kau superboy gini, bla bla bla. Nah, kemarin saya lagi stres berat kan. Capek saya menunggu notaris datang, orang dari bank. Sama kali, jam 11 saya sudah menunggu di proyek. Ini udah jam 3 belum datang-datang juga. Masuk chatnya dia. Ayo semua, ini kita ini. Gila orang ini. Ku bilang, ya udah ayo pilih 4 tema yang paling kau suka, yang paling kau kuasai. Dipilih tema itu. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Aku udah kasih kemudahan. Temanya yang pertama kalau nggak salah, siapa pencuri kitab Torah, Islam atau Kristen. Yang kedua, siapa penyesat setelah Yesus? Apakah bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang ketiga, apa kemarin itu kawan-kawan? Intinya di situ, dan dia pilih yang itu. Siapa yang mencuri kitab Taurat? Nah, dia milih itu bang, dia milih itu. Dia milih. Dia yang milih. Saya mana ada pernah diskusi saya milih tema, enggak. Saya suruh milih. Itu pula pede kali dia milih itu, pede kali ya. Bunuh diri dia itu namanya bang. Iya. Bundir itu, bundir. Nah, sekarang dia tawarin lagi tema baru. Apa temanya? Barusan saya baca Japri tadi pagi. Ayo masuk lagi. Aku bilang apa tema yang kamu mau ajukan lagi? Dibilang gini. Siapa yang menyembah hantu? Alamak. Hancur banget. Waduh, setahu saya orang yang keluar dari kubur itu, setahu saya nih, hantu. Setahu. Bang Juma, tadi di bawah ada Pak Rijalafnya, ada tuh di bawah. Tadi ada. Siapa? Pak Rijalaf yang mau mendonasikan yang namanya tanahnya untuk keperluan API. Ada di bawah. Boleh. Kalau bisa dinaikin, naikin lah. Pak Rijal, kirim permintaan. Suruh naik aja bang, suruh naik aja bang. Luar biasa beliau ini. Sebenarnya dia tidak mau disebutkan ya, tapi ya karena ya udah nggak apa-apa deh, sebutkan aja akhirnya. Nggak ada kirim permintaan naik. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Ini saya naikkan tadi tuh Bang Zuma, dia mengatakan naik haji melalui Goa. Namanya siapa nih tadi? Selop Yeye. Mana dia? Nggak mau lagi dia. Tadi kirim permintaan naik. Naik aja. Tadi kamu kirim permintaan naik. Tapping di bawah. Ayolah, tunjukkanlah. Oten-oten, kalian ya. Jangan, Yesus kan jangan kalian menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Apa yang kalian katakan ketampol kepada kalian semua nanti. Jangan. Kalian nggak tahu apa-apa. Jangan hanya dengar-dengar ini. Kan ketampol ke kalian. Saya sapa dulu ya, Windu tadi saya sudah minta naik lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Muslim bang, ada yang mau disampaikan bang? Alhamdulillah saya Muslim. Ada yang saya mau sampaikan, ini tadi sempat ada debat antara Bang Zuma Ayat dengan siapa tadi saya kurang dengar.
Itu masalah kemenangan. Ayat ini mengatakan bahwa Bang Suma melakukan kemenangan. Silakan Hurairah. Sebenarnya kalau saya melihat dari situasi yang ada semenjak Bang Suma lakukan fitnya, itu di situ bukan berbicara masalah kemenangan, tapi masalah kebenaran. Kalau memang itu kebenaran, terima. Itu tidak ada kita berbicara masalah kemenangan. Tidak ada namanya kemenangan. Yang kemenangan itu hadiahnya apa? Itu. Tapi kalau kita berbicara masalah kebenaran, semua pasti menang di hadapan Allah dan akan masuk surga semuanya. Itu kebenaran. Amin, amin, amin. Kemudian tadi saya mendengar lagi ada namanya sempat mengatakan Bang Suma ngarang. Satu pertanyaan saya, tolong sebutkan apa yang dikarang oleh Bang Suma. Itu satu. Keluarkan. Bang Suma, saya mau tanya Bang Suma. Assalamualaikum Bang Suma. Ada yang saya mau tanyakan Bang Suma. Bang Suma ini kira-kira ada sekolah nggak untuk anak-anak ahli kitab Bang Suma seperti Bang Suma ini? Kalau memang ada Bang Suma, anak saya rencananya itu saya mau masukin sama Bang Suma. Karena saya sangat senang dengan perdebatannya Bang Suma ini. Mungkin lagi jauh udah. Itu sorry maaf. Insya Allah kita akan bangun sekolah apologet. Teman-teman kita sudah melihat kan ada pesantren yang kita akuisisi ceritanya ya. Kita akuisisi, kita kerjasamakan. Di situ ada pesantren mu'alaf dan kita akan sisipkan kemudian santri-santri untuk belajar tentang perbandingan agama di sana. Alhamdulillah Bang Suma. Nah, kalau di Makassar ini juga kita akan bentuk, cuman karena kita butuh dana besar, jadi kita sekarang masih tahap pengumpulan dana untuk sekolah. Seperti itu Bang. Siap. Nanti di plot saja Bang, di plot saja untuk penggalan dananya dan di mana yang harus kita ini kan supaya misalnya saya punya teman-teman rekan-rekan bisa sebarkan bahwa kita akan Bang Suma akan melakukan pembangunan untuk anak-anak ini, insya Allah. Dengan adanya kita sudah ini, ada Bang, RAB. Anak-anak kita itu lebih mengetahui kebenaran yang Allah turunkan untuk kita semua. Itu. Alhamdulillah. Karena sekarang ini kan kita bisa melihat anak-anak sekarang kan terlalu banyak nonton HP, terlalu banyak bermain ini. Apa salahnya anak-anak kita sekolahkan seperti ini Bang Suma? Karena terus terang saya membaca, saya melihat dan saya menonton feednya Bang Suma ini, video-videonya Bang Suma, wow, merinding saya Bang Suma. Saya tidak tahu, saya bukan ahli kitab, saya tidak tahu dari mana ini, tapi saya berpikir kok Bang Suma bisa hafal ya? Itu yang saya jadi pemikiran saya. Kenapa anak saya nggak bisa untuk saya sekolahkan dengan Bang Suma? Karena ini adalah akan menjadi panutan saya ke depan. Insya Allah anak saya yang akan membawa saya ke surga nanti. Iya. Ya, saya sudah ada RAB, lokasi juga sudah ada, cuman anggarannya itu kurang lebih 9 miliar. Nah, saya tidak publish dulu, saya berusaha dulu bagaimana caranya untuk bisa berjuang, untuk bisa mendirikan sekolah ini bisa terkabul, karena itu adalah cita-cita saya, gitu teman. Iya Bang. Iya, sudah ada gambarnya. Yang gambarkan itu netizen juga, Bang Masri. Beliau yang buat RAB-nya beberapa bulan, alhamdulillah bentuk sekolahnya luar biasa. Dan memang kita taraf internasional, jadi bukan ece-ece sekolahnya. Mantap Bang. Saya tunggu Bang, insya Allah ada terlaksana ini Bang. Saya tunggu Bang. Insya Allah anak saya 3 tahun ke depan lulus anak saya dari SD, saya akan coba berangkatkan ke Makassar Bang. Karena saya juga pernah tinggal di Makassar, saya di Bantenge. Oh iya. Bentenge. Maros. Ya. Siap. Di Maros. Perumnas. Pernah tinggal di situ Bang. Oke. Perumnas Bentenge. Oke. Ya. Saya pernah terima kasih di situ Bang dulu. Windu. Ya, terima kasih banyak Bang Suma untuk infonya Bang Suma. Makasih. Insya Allah memberikan kita semua kebenaran dan semua teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada teman-teman yang punya niatan, punya teman yang mau membantu sama-sama kita membangun sekolah ini, silakan. Misalnya ada keinginan untuk membangun sekolah bersama, ayo silakan tinggal hubungi tim kita yang ada ya di API, kepada siapapun, kepada Ukti Nadia atau siapapun itu, Ukti Nora atau siapa, Blender, Bang Dewa atau siapapun, Bunda Mila, ada teman yang ingin menghibahkan hartanya untuk sekolah yang akan dibangun, silakan.
Cuman saat ini saya lagi berupaya, mudah-mudahan saya bisa mewujudkan itu sendiri gitu ya. Cita-cita itu. Kalau ada yang mau ikut nimbrung ya silakan. Masya Allah, amin, amin. Ada Pak Rijal dikirim permintaan nggak Bunda Nora? Pak Rijal? Nggak ada Bang, nggak ada. Nggak ada. Baik, Dewa tanggapi sedikit ya mengenai tadi Bang, mengenai soal diskusi lintas agama ini. Kita tahu yang namanya diskusi lintas agama itu bukan mencari kemenangan ataupun kekalahan, bukan mencari siapa yang menang ataupun siapa yang kalah, tetapi diskusi lintas agama ini mencari yang namanya kebenaran. Dan kita tahu ketika yang namanya perdiskusian antara umat Muslim dan umat Kristen, apakah yang namanya kebenaran itu bisa dikalahkan? Bisa. Kebenaran bisa dikalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa disalahkan. Itu poinnya. Ya. Silakan lanjut. Insyaallah. Luar biasa ini. Ujian sedikit boleh Bang Zuma? Iya silakan Bun, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan peletakan batu pertamanya? Apa masih belum? Saya ada standar angka yang harus saya capai Bunda, supaya sekolahnya nggak tersendat lama gitu. Maksud saya setelah ada pencapaian dana itu, saya peletakan batu pertama. Tapi saya untuk saat ini kuda-kuda saya masih lemah, belum kuat. Dan saya juga sudah agak rasa-rasa berat hati minta kepada netizen. Jadi biarlah saya berjuang bagaimana caranya saya berusaha untuk bisa mendirikan sekolah ini gitu maksudnya. Jadi ini bukannya ria, bukannya mau sok-sokan supaya bisa mengencourage teman-teman lain yang mungkin mampu. Saya nyumbang 10 juta buat Bang Zuma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Nanti ke depan rencananya saya memang RAB dan juga gambar sekolah itu saya mau share kemana-mana. Tapi saya butuh tim. Saya nggak mau kemudian cuma saya sendiri yang bekerja, karena ini untuk umat. Nanti kalau misalnya saya yang kerja Bun, nanti banyak fitnah lagi, dibilang uang palsu lah segala macam. Saya ngerti. Iya. Ya berkabar aja ini Bang Zuma. Insya Allah. Saya butuh teman-teman yang mau kerja bersama dengan Bang Zuma untuk bisa merealisasikan sekolah ini. Karena selama ini kan saya, Ustadz Alwan, ya cuman saya berdua. Teman-teman dari API belum ada yang mensupport saya dengan kuat, dengan semangat, ayo kita wujudkan. Jadi saya berpikir, ya mungkin teman-teman masih pada sibuk, biarlah saya cari usaha, bagaimana bisa mewujudkan cita-cita ini. Nanti insya Allah kalau bisa hari ini atau ke depan, saya akan buat PT gambar sekolah yang rencananya untuk dijadikan sebagai sekolah apologet. Karena itu sangat bermanfaat ketika nanti Bang Zuma tinggal kenangan, kita akan bisa kemudian menghasilkan anak didik yang bisa mengembangkan dunia keilmuan terkait dengan perbandingan agama ini. Seperti itu. Kenapa ini saya tidak publish setiap saat? Karena dulu saya waktu membangun masjid sakit hati saya Bun. Saya bangun masjid untuk umat, kemudian adalah mungkin teman-teman sebagian tahu. Dari situ saya mengatakan, ya perjuangan ini memang berat. Hanya gara-gara uang 100.000, 200.000, nama harus tersangkut dengan hal-hal yang tidak baik. Saya menghindari itu. Lebih baik orang tidak berdosa gara-gara saya hindari itu untuk orang tidak berdosa. Makanya saya banting tulang bagaimana bisa mencari untuk bisa kemudian mendirikan sekolah ini. Seperti itu Bun. Tapi kalau ada teman sama seperti sahabat saya yang ada di Johor, alhamdulillah beliau itu hampir tiap bulan memberikan suplai ini untuk pembangunan sekolah. Seperti itu Bun. Ada teman kita Bang Ishak yang ada di Johor Malaysia, yang alhamdulillah sudah membantu untuk kemudian menuju kepada peletakan batu pertama. Karena anggaran yang kita butuhkan itu kurang lebih 9 miliar. Karena di situ di mana tuh Bang? Di Makassar ya? Di Makassar. Oh, di Makassar. Iya.
9 miliar ini besar, berat bagi saya. Bertahap ya, bertahap. Mudah-mudahan. Iya, makanya. Allah. Tapi kurang promosi aja Bang. Mungkin kurang promosi, pasti berhasil tuh Bang. Karena begini teman-teman ya. Di STT kemarin ya ada berapa? Mereka itu mengajarkan ya calon-calon penghujat. Bayangkanlah kalau satu STT kemarin 200 mahasiswanya di kampusnya kan. Kalikan 20 udah 4.000 calon-calon penghujat Islam coba. Kita harus bentengin. Makanya ini perlu sebenarnya. Sangat perlu ini sebenarnya. Karena di Al-Quran dijelaskan mereka tidak akan pernah senang dengan kita. Medsos inilah wadah mereka untuk menghantam Islam. Medsos ini. Jadi kalau kita juga buat seperti Bang Juma ini ke sekolah ini, kita juga ciptakan generasi juga untuk menghantam mereka juga gitu loh. Ya. Tapi bukan generasi penghujat. Bukan. Kita tetap bukan penghujat. Ini sekolah berupa kayak kampus ya Bang? Atau gimana? Tinggal asrama. Oh, kayak universitas gitu? Yes. Pesantren lah Bang. Bukan universitas, pesantren. Oh pesantren, Masya Allah. Tapi dengan dimasuki bidang studi bagian kristologi gitu ya? Iya, di situ ada minimal 3 bahasa, 4 bahasa, Ibrani, Yunani, Arab, dan yang satu lagi Inggris. Masya Allah. Hebat. Saya daftar jadi gurunya, guru bahasa Inggris. Iya, silakan. Aku guru bahasa Ibrani. Bahaya lah kalau kau blender. Jadi memang betul Bang, kayak dilema ya Bang ya. Bunda Nora bahasa roh. Enggak, saya nggak usah bahasa roh. Saya bagian tukang masaknya aja Bang. Biar kurus. Boleh kan Bang? Boleh. Tukang masaknya. Saya berhikmat aja Bang, nggak perlu dibayar. Saya berhikmat aja Bang. Iya kan, mudah-mudahan ada pahala di situ. Bagian makan ya, bagian makan Nor. Tapi makan 1 hari 5 kali ya enggak? Enggak lah, janganlah kayak gitu. Kok sampai seperti itu juga aku enggak kayak gitu. Bisa sama Bunda Nora gimana sih? Bang Zuma udahlah. Nanti dibikinkan juga kayak proposal, tapi harus tetap dijaga karena proposal ini bisa diselewengkan. Jadi jangan ditebar untuk umum. Jadi orang-orang Nah, makanya yang punya Bun, iya, saya butuh jaringan kuat untuk menjalankan misi ini karena kalau tidak kuat bisa dimanfaatkan orang lain dengan tidak baik. Penyalahgunaan. Itu proposal itu penting dan jangan pernah ngasih orang yang kita nggak tahu, nggak jelas itu. Iya. Bila perlu kalau lagi meetingnya itu mungkin Bang Zuma ikutan untuk melindungi aset ini supaya jangan kemana-mana kan? Betul. Lokasi sudah ada Bun, Alhamdulillah. Ada, sudah cukup 3.000 meter itu sudah cukup. Kita persiapkan untuk 3 lantai langsung. Situ lengkap rumah guru, lengkap juga asrama putra putri. Iya. Ruang belajar dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin anak-anak santri nyaman. Iya benar. Namanya pesantren modern kan harus memang betul-betul modern. Iya. Dalam segi teknologi dan lain-lain ya. Iya, IT-nya kita unggulkan karena belajar IT juga di situ. Bom tukang sapunya di sana, bom tukang sapu. Bom tukang sapunya di sana biar kurus. Saipudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Saipudin saya mau suruh pulang itu. Saya mau kasih 2M kalau dia mau pulang. Jadi apa di sini nanti, Bun? Nah, cobalah kita kerjakan dia biar bermanfaat kan? Oh, bisa. Ampun deh. Tapi kalau otak yang gangguan gimana ceritanya? Ya itu dia. Problem. Susah. Kita ngurusin rumah sakitnya kan? Iya. Kalau otak yang rusak susah itu. Nanti ya berkabarlah ini Gurunda kalau umpamanya udah siap apa yang perlu bisa saya bantu. Saya juga sering pulang kan. Iya Bunda, iya. Nanti saya bentuk tim dulu, tapi saya milih-milih teman yang benar-benar mau kerja gitu, yang bisa amanah.
Iya. Karena ini adalah amanah umat yang harus betul dijaga gitu. Betul. Ya ini kan istilahnya skupnya besar ya. Iya betul, bukan ecek-ecek, bukan bangun masjid. Iya benar. Tapi bangun sekolah. Betul. Sekolah yang taraf internasional. Kalau teman-teman yang ingin yang mau daftar ke anaknya sudah banyak kali pun yang mau daftar anaknya. Boleh saya putar nggak sebentar? Boleh lah. Saya putar sebentar, Bang. Tunggu ya. Termasuk Bang Juma, nanti anak saya masuk sekolah sana. Tapi ini iya, Masya Allah, syukur alhamdulillah. Sambil tap-tap layar tuh Bunda Nadia. Bentar ya. Tap-tap layar ya, saudara-saudaraku, tap-tap layar ya. Dikencangin tap-tap layarnya kakak-kakak semuanya yang di bawah. Soalnya kalau bangun begini target segitu pasti melar. Ada aja kurangnya. Ininya lah bisa membengkak sampai 20% lagi dari harga awal. Nih. Masya Allah. Ini rencana sekolahnya. 3 dimensi udah itu ya? Iya. Ini pun. Keren. Oh iya bagus ini. Wow. Ini virtualnya udah kelihatan ininya ya? Oh iya. Masya Allah. Tanah cuma 3.000 Bang. Ini Bang Zuma. 3.000 di luar masjid. Masjidnya itu ada kurang lebih 400 meter. Oh oke. Masjid di luar ini, di samping sekolah ini. Berarti perumahan asramanya itu agak di luar sedikit ya dari sekolah ya? Ini sudah di dalam semua, Bun. Oh, di dalam lingkungan. Include semua dengan. Iya. Kita ulang ya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bekerja sama membangun ini, silakan, ayo. Izin Bang, abangku, saya tadi baru dapat voice note dari ini Pak Haris Samira, ya kan? Tapi Pak Haris, mungkin Pak Haris menonton ya, karena dia katanya mendengarkan juga di sini. Kepanjangan voice note-nya, jadi saya tidak, maksudnya entah mungkin agak blank juga sedikit otak saya. Ini dia mengatakan dia ingin, aduh, ini saya putarkan aja deh, ya Bang ya, nggak apa-apa ya Bang? Oke. Iya nggak apa-apa. Apa ya? Ya alhamdulillah berdirilah rumah sakit yang saat itu nilainya 70 miliar, tapi sekarang alhamdulillah nilainya sudah di atas 200 miliar, lantai 5 di Pati, Jalan Raya. Nah, poin yang bisa saya mencoba untuk nggak dengar ya? Aduh, dengar. Kontribusikan, siapa tahu pengalaman saya itu. Pengalaman saya itu bisa saya sharingkan ke Bang Zuma, tapi saya nggak punya nomor teleponnya Bang Zuma. So kalau umpama bisa dibantu, saya bisa sharing bagaimana untuk mengelola atau membuat sekolahan yang bisa dalam tanda kutip meminimalisir pengeluaran, atau kalau bisa boleh ngomong kasar ya nyaris nol modal. Jadi tanahnya tanah dari Fasum, tapi sebaliknya walaupun itu mengambilkan dari Fasum, tapi justru ada daya tarik ke perumahan, jadi saling menguntungkan antara developer dan pihak anggap saja yayasan pengelola sekolah tersebut. Jadi sekolahnya itu ya sekolah yang bernaung di bawah jaringan Islam terpadu. Alhamdulillah sekarang saya kebetulan sudah di 3 lokasi dapat amanah tersebut. Jadi amanahnya ya suruh cari tanah, suruh cari uang, suruh bangun. Nah, setelah bangun nanti dikelola oleh pihak-pihak yang sudah berkompeten. Dan alhamdulillah
sekarang saya udah pensiun karena pengennya sih umur 45 tahun kemarin pensiun, tapi kebetulan Allah memberikan perpanjangan, akhirnya baru 2 tahunan yang lalu pensiun, dan ini untuk lebih. Jadi intinya Bang, dia ingin berkomunikasi sama Abang soal pembicaraan ini. Jadi saya izin minta sama Abang memberikan nomor Abang ke beliau. Boleh? Iya, silakan. Suruh Ya, naik ke Pak sini Haris aja, Bun. ini Dewa yang turun, Bun. Suruh naik ke sini, Dewa Kan turun. Pak Haris Ya. masalahnya nggak mau. Bang Juma, Dewa izin pamit ya. Makanya dia- Pak Nadia, Bunda Nora, Blender. Iya, Dewa izin pamit ya. Nah, nggak apa-apa, suruh naik sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haris, silakan kirim permintaan naik sebentar dulu ya. Saya lihat dulu namanya. Nggak ada namanya di sini. Tapi saya izin ya Bang, kasih nomor Abang sama beliau, boleh ya Bang? Boleh. Oh ini saya Haris. Oh ya. Ini orangnya. Namanya Pak Ginanjar. Kemarin JH Siregar. Nah silakan. Ini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya lanjut. Silakan. Salam kenal Bang, silakan. Alhamdulillah, saya fansnya Bunda Nora, fansnya Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya kan pemain pemula kalau di dunia ini. Saya sementara aktifnya di dakwah juga, tapi di bidang yang lain yang ternyata makin kelihatan kekurangan ilmu saya di bidang ini, dan memang begitu luas dunia dakwah ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gini Bang, apa ya Bang ya? Kebetulan saya sekitar 15 tahunan saya aktif di dunia dakwah yang memang ada afiliasi dengan partai tertentu. Yang poinnya alhamdulillah saya kebetulan waktu itu 3 kali lokasi membuat diamanai untuk bikin sekolahan. Jadi di antara gerakan dakwah itu ada yang mengarah ke politik, ada yang mengarah ke pendidikan, tarbiyah, juga di majelis-majelis taklim dan seterusnya. Saya kebetulan karena bidang saya teknik sipil, saya kebetulan aktif di developer, walaupun saya tidak ownernya langsung, saya sekedar manajernya. Kok alhamdulillah bos saya, pimpinan perusahaan itu saya ajukan proposal saya diterima. Jadi saya 3 kali membuat sekolahan yang nilainya mungkin kalau sekarang sih sudah belasan miliar ya. Alhamdulillah bisa. Kalau dibilang tidak pakai dana mungkin ya tetap pakai, tapi meminimalisir lah. Tapi kalau dari angkanya ya kita sudah cukup bersyukur, nyaris nol kira-kira seperti itu. Insya Allah bisa dengan skema kolaborasi dengan developer, memanfaatkan fasumnya, yang mudah-mudahan developer juga bisa mendapatkan poin dari adanya fasum tersebut. Begitu juga untuk pembangunannya nanti bisa kolaborasi dengan pihak tertentu, tapi sepertinya saya kurang etis kalau menyampaikannya di sini. Kalau izin nanti sharing sama Bang Zuma. Dan kebetulan alhamdulillah sudah ada di beberapa lokasi kira-kira gitu Bang. Masya Allah. Iya. Pada prinsipnya ini Bang, pada prinsipnya saya siap sharing dengan siapapun yang mau kemudian bekerja untuk membangun pondok pesantren apologet internasional ini. Siapapun, kalau misalnya ada yang bisa pegang amanah, proposal boleh saya sharingkan untuk dijalankan. Karena selama ini saya diam karena saya belum menemukan teman yang bisa diajak berjuang bersama-sama karena Allah. Seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa punya potensi, misalnya saya ada kawan, saya ada teman yang mungkin bisa bantu, ya proposal saya bisa kasih berupa PDF bisa.
Oke Bang, kalau boleh izin nanti sharingnya dilanjutkan via WA aja Bang. Mudah-mudahan lebih kondusif, lebih amin. Kira-kira gitu Bang. Monggo ini tadi visi misinya atau saya fakir ilmu masih jauh belum bisa sekapasitas yang di atas ini. Saya nyimak terus saja lah. Saya cukup mengapresiasi juga skema Bang Zuma sama Pak Bom itu yang kemarin katanya Pak Bom mau menantang lagi itu dengan judul tema tadi malam saya mau tahajud kok, Bang Zuma Bom masih penasaran ini katanya mau mana Tuhan atau mana hantu, katanya mau bikin minta judul itu kira-kira itu tema itu. Saya masih abangku, saya masih kasihan kepada saudara-saudara saya Kristen yang lain. Karena pasti akan saya permalukan lagi dengan tema itu. Pasti malu. Ya iyalah pasti malu. Karena di data kitabnya saja, misalnya Lukas 24 nomor 37, Yesus dikira hantu sama murid-muridnya. Itu makanya saya katakan, aduh, bahaya ini. Izin Bang Juma, ya. Saya mewakili para netizen yang ada di seluruh Indonesia, kami mengucapkan selamat atas kemenangan Bang Zuma kemarin di Komal Superboy dengan Pak Bom. Ya, terima kasih Bang Juma, maju terus. Makasih terus Bang Juma. Siap. Selamat Bang Juma atas kemenangannya. Sama-sama Bang. Kemenangan umat Islam, kemenangan kita bersama. Itu aja Bang Pak Bom. Baik, Pak Bom sebelum mengambil tema ini, tolong kalau dengar didalami dulu Matius 14 nomor 26. Di situ dikatakan ketika murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air, murid-murid terkejut dan berteriak, "Hantu, hantu, hantu!" Lalu murid-murid lari ketakutan. Jadi apa ya bilangnya? Ya janganlah bikin tema yang blunder dan bikin malu Kristen lain. Jangan. Gak usah. Kira-kira nih. Izin Gurunda, di mana datanya tuh Gurunda? Yang mengatakan hantu. Matius 14:26, insya Allah nggak salah itu. Nah ini kalau di Indonesia ini terjadi kejadian aneh, ada orang dikubur lalu kemudian keluar dari kubur, kira-kira ada nggak yang tahan tinggal? Tidak mau. Ada nggak? Ustinora, Dinda Nora, kalau misalnya ada tetangga dikubur pada hari ketiga keluar dari kubur, tinggal nggak? Kalau dia keluar? Kabur lah, kabur pocong. Bang Juma pocong yang kayak gitu Bang Juma. Nah itu dia. Kalau di dalam itu begu ganjang. Kalau di Matius 12 dikatakan tanda untuk angkatan jahat. Bahaya ini bom, aduh cari mati bom ini. Lebay, udahlah bom, udah. Nggak usah terlalu ini besar kepala. Apa enggak itu? Afan Bang, apa enggak itu cara Allah di dalam Yohanes ya Bang? Lebih mendekatkan kemenangan Bang. Itu dia makanya. Cuman masalahnya gini, sahabatku. Saya masih mengurut urutan pendeta kedua. Ini kan pendeta pertama, pendeta kedua Lidara, dan tema yang sama. Tema yang sama, yaitu loloskan dulu kitab sucinya, kitab yang dianggap suci, baru otak-atik yang lain. Kalau otak-atik yang lain, dindingnya di otak-atik, tapi ternyata pondasinya yang hancur, ya percuma aja kan? Mending pondasinya dulu. Apa itu? Sumber. Apa itu sumber? Kitab. Itu dulu yang menjadi patokan. Makanya saya nunggu apakah Lidara, apakah Edis, apakah Kiamat, apakah CP, atau siapapun, mari kita ke Superboy. Kita berdata di sana. Dan saya rasa kalau Superboy pertahankan kemudian caranya kemarin itu, semuanya akan terang-terangan kita buka. Gitu loh. Habis Bom suruh istirahat dulu di IGD dulu, impus entah 3 bulan ke depan sehat baru pulih kembali kan. Nah siapa lagi berikutnya? Ayo angkat tangan. Apa Edis kah?
atau siapa dengan tema ini yang dijagokan oleh mereka, kiamatkah dengan tema ini. Ya, di situ kan bagus tuh, nggak ada yang bisa di-mute kecuali pelaksana yang mem-mute. Nah itu baru, kalau kita di Komalnya kan hancur kita dibuat. Apalagi si Lidara ini informasinya dari Bom-Bom, dia mau buka kamera. Ya cuman ada tapinya, pakai helm. Nah ini dia bahaya juga pakai helm. Bagus kalau helmnya nggak kebalik. Nah kalau kebalik percuma aja pun. Bang Zuma, kalau Edis TV itu nggak selevel lah sama Bang Zuma. Sama Bang Nandar aja kok KU terus kok. Gimana dia mau ngadepin suhu kan istilahnya. Masya Allah. Nggak level suci Allah, segala puji. Kan Bang, kalau temanya mereka bilang kayak gitu, hantu itu, ya nggak perlu pakai dalil lah Bang bahasanya kan. Tuhan mungkin mati bilang, mati bangkit lagi apa namanya hantu ya. Itu jadi pegangan kita tuh Matius tadi 14:26 ya. Wah, saya ingat benar itu. Iya. 14:26. Kemudian Lukas 24:37. Catat Bang Blender, catat. Kalau mereka nantang temanya itu sama aku aja yuk, sama aku aja setengah jam aja. Aku akan pakai dalil, lu Tuhan kok kan mati, apa namanya hantu nggak? Udah selesai. Udah panjang-panjang kita bahas. Betul. Aduh. Yang kita cari oten Bang. Ya silakan. Yang menjadi sasaran siar kita ini kan jemaat-jemaat awam yang selama ini hanya dicekoki doktrin dogma itu. Iya. Itu yang perempuan yang namanya Vira itu loh. Dia naik ke roomnya si Jul. Waalaikumsalam. Dia naik ke room si Jul, yang dia marah. Itu cuma kamu nggak ada menjawab. Kenapa ada di Al-Quran cuma 5 tulah katanya. Astagfirullah. Tadi ada di sini, belum ke sini tadi. Si Vira itu. Kayaknya sih dia yang tadi itu. Itu si Tanya Bang. Enggak, ada lagi. Yang cewek tadi siapa namanya? Tanya. Si Tanya. Oh, beda orang ya? Ya beda, itu si Vira. Akhirnya dijelaskan yang dibahas itu berarti kritik teks, sudah lari dari jalur, kan gitu ya Bang ya? Ya lagian coba, apa kira-kira haknya mereka untuk membahas dan menyandingkan Al-Quran dengan kitabnya Yahudi? Sementara kitab itu bukan kitab mereka. Yang harusnya ribut Yahudi dengan Islam. Sementara Yahudi tahu diri. Orang Yahudi tahu diri. Kenapa saya katakan orang Yahudi tahu diri? Tidak ada sanad dari Nabi Musa ke mereka. Ayo. Orang Yahudi tahu diri. Mereka nggak ada sanad. Mereka tak ada mata rantai pemberitaan Torah dari Nabi Musa ke Harun, Harun ke Yosua bin Nun, terus kemana? Kemana perginya pemberitaan? Adakah yang menghafal? Adakah yang menuliskan? Gelap. Makanya saudara Yahudi dengan kita itu nggak pernah ribut tentang kitab. Nggak pernah, mereka tahu. Tapi yang satu ini loh, ya, pengikut Kristus ini loh, yang harus menyadari bahwa ternyata jangankan mereka, orang Yahudi saja itu tidak berani membahas tentang keotentikan kitab suci dengan umat Islam. Nggak berani. Bagaimana tidak ada ratusan ayat dalam Al-Quran, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu, ya ayyuhal kitab, ya ahlul kitab. Seruan-seruan kepada mereka. Lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni, seruannya Nabi Musa kepada mereka. Itu orang-orang Yahudi, teman-teman kita, tidak berani kemudian. Tidak berani. Bukan tidak berani dalam arti kata nggak mau tanding congor, enggak. Karena mereka sadar mereka beragama karena ilmu. Umat Islam beriman karena ilmu. Ketika berbicara mengenai ilmu, berarti yang harus kita pertaruhkan di sini adalah kaidah-kaidah, bukan congor. Ilmu yang harus jadi acuan.
Nah itu saudara-saudara. Nah makanya muncul pertanyaan, ini apa haknya saudara pengikut Kristus ini untuk menghantam Al-Quran menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Harus loloskan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita ingat lagi teman-teman. Coba kita ingat lagi nih, orang-orang yang belajar tentang perbandingan agama, kita yang berapologet ini. Tentu kita selalu mengingat Matius 5 kan? Apa pesan Yesus di situ? Matius 5 nomor 20. Apa pesan Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk surga. Apa kisinya? Kemudian lihat di dalam Matius 23 nomor 1 nomor 2. Apa pesan Yesus kepada muridnya? Jangan kau ikuti ahli Taurat, jangan kau ikuti orang Farisi. Kok bisa? Kenapa guru? Mereka mengatakan tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Pertanyaannya, bedanya dengan pengikut Kristus apa? Bedanya dengan mereka apa? Sementara Yesus mengatakan jangan kau ikuti, berarti jangan mengikuti orang yang cuma mulutnya berkata Torah tapi tidak dipraktekkan. Gitu maksudnya. Nah, sedangkan di Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Berarti hidup keagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat adalah hidup keagamaan yang lebih terstruktur, kemudian segala-galanya, baik hubungannya kepada Tuhan maupun hubungannya kepada sama manusia. Harus lebih sempurna, harus lebih baik dari ahli Taurat. Kalau tidak, tidak bisa masuk surga. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Gimana dong? Nah sekarang orang Kristen lebih sempurna nggak hidup keagamaannya daripada ahli Taurat? Tidak. Bisa masuk surga nggak menurut Yesus? Tidak. Ya udah selesai. Tutup buku kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang kepada Allah. Nah maka solusi satu-satunya hanya dinul Islam. Cuman itu. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, jangankan kemudian kita nih, jangankan kita yang orang Indonesia, jangankan kita, atau jangankan orang Kristen, ahli kitab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menerangkan kemudian di dalam Al-Quran. Apa kata Allah di dalam surah Al-Ma'idah? Walaqad ahsallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Mereka nih manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah pada masanya, pada zamannya, diutus beruntun beberapa nabi, diberi kitab, diberi ketetapan, dipilih. Bahkan Allah yang kita cintai mengatakan apa? Inni ma'akum. Mereka saja nih orang yang dicinta oleh Allah, pilihan Allah. Ketika kita mengetahui kemudian Nabi Muhammad diutus, akhirnya Allah mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Kalau orang yang dipilih Allah, orang yang diistimewakan Allah saja diminta untuk ikut kepada Nabi Muhammad, apatah lagi kita, apatah lagi mereka. Benar kan? Ada enggak Allah kemudian menorehkan memilih bangsa di luar daripada Bani Israel? Yang ada nih, pegangan orang-orang pengikut Kristus kan kitab perjanjian lama. Ada enggak di situ dipilih bangsa lain selain Bani Israel? Yang menjadi teguhan iman mereka? Ada enggak? Ada. Islam pun mengaku itu. Al-Quran surah Al-Ma'idah
Allah memilih Bani Israel, mengangkat ke-12 raja di tengah-tengah mereka. Lalu pencipta langit dan bumi mengatakan apa? Ini ma'akum, aku Tuhan pencipta langit dan bumi bersama dengan Bani Israel. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, apa seruan Allah? Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, sungguh Rasulku, Nabi Muhammadku telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak hal pula yang dibiarkannya untuk dia tidak jelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Apa kata Allah berikutnya? Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itu wahai ahli kitab, dengan kitab itu wahai kaumnya Nabi Musa, Allah, aku memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaanku menuju kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu aku, Allah, akan mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku, dan menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Jangankan pengikut Kristus yang kita kenal dengan Kristen, jangankan ahli kitab yang punya kitab aja diminta untuk ikuti Islam pun. Jelas itu. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab mereka, apa yang tertulis? Kerajaan Allah akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan kemudian memperlihatkan buah-buah dari kerajaan itu. Akan diambil. Ada masa, kata Yesus, di mana kau tidak akan menyembah Allah, menyembah Tuhan Elohim, baik di gunung ini maupun di Yerusalem, akan diberikan kepada bangsa lain. Dan Yesus meneguhkan apa? Masih banyak lagi yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datangnya itu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dunia harus diinsapkan dari dosa? Kenapa? Karena dunia sudah merebak penghalalan terhadap apa yang diharamkan oleh Tuhan. Maka Islam datang untuk merubah itu kembali. Itu dosa, itu haram, itu tak boleh. Tinggalkan, masuk ke dalam Islam, karena di situ Allah menerangkan, yahdi bihillah, dengan Al-Quran itu Allah memberikan kemudian kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah Nabi Muhammad itu adalah jalan keselamatan? Bacakan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan terakhir menuju kepada jalan keselamatan. Tak ada yang lain. Bapak Sunan bisa bacakan untuk saya supaya saya dengar kah? Kalau beradab dulu ya, selesai dulu baru apa? Kalau tidak saya turunkan kamu, saya moderator sini. Selesaikan dulu Bang, baru nanti lanjut dengan si Dery. Lanjut Bang. Kita mendengarkan kemudian dari materi-materi apologet Islam, perbandingan agama. Apa yang dikatakan kemudian? Akulah jalan. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia? No. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang menolak beliau, yang mengingkari kenabian beliau, yang mengingkari kerasulan beliau. Beliau kemudian berkhutbah di tengah-tengah mereka. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan Yesus untuk yang ada di Aule dalam bahasa Yunani. Aule itu halaman Yerusalem, di tengah-tengah Yerusalem, tempat beliau berdakwah. Aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Tidak ada yang sampai kepada Rabbus samawati wal ardh tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Bukan ucapan Yesus kepada seluruh umat manusia, bukan. Ketika kemudian Nabi Muhammad yang datang, dia jalan untuk seluruh umat manusia. Yesus jalan untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang hilang harus menjadikan aku, Yesus, sebagai jalan, kebenaran, dan hidup untuk sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu kata Yesus. Kalau kata Nabi Muhammad, beda lagi.
bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Untuk seluruh umat manusia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seruannya apa kemudian? Wahai seluruh anak keturunan Adam, kalau kau ingin dicintai pencipta langit dan bumi yang kau tempati ini, dosa-dosamu ingin dihapuskan oleh Tuhan yang menciptakanmu ini, fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lain. Mau ikut ke Pak Bom-Bom, pegangannya perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak ada legitimasi. Mau kemana? Ikut Pak Bom-Bom, tidak ada pengutus. Yang mengutus beliau. Membawa 2 kitab, tak ada legitimasi. Bahkan Yesus sedikit pun tak ada legitimasi terhadap perjanjian baru. Catat itu saudara-saudaraku Kristen. Catat. Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, buku Matius, Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Filemon. Yesus tak mengenal buku-buku itu. Subhanallah. Kalau Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablikum la'allakum. Jelas itu, jelas. Subhanallah. Jadi kalau kita berbicara mengenai keselamatan, jalan keselamatan, yang jalan kemarin itu udah buntu, karena itu hanya untuk Bani Israel. Jalan untuk seluruh manusia, kita dari seluruh suku yang ada di atas muka bumi ini, tak lain dan tak bukan hanya dinul Islam, Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz-zulumati ila nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Tak ada jalan yang lain. Kita mau ke masjid, ada perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kita mau ke gereja, mana perintahnya? Kita mau menyembah kepada Allah, ada perintahnya, innani anallah la ilaha illa ana wa'budni, ada perintah. Kita mau menyembah Yesus, tak ada perintahnya. Kita mau beriman kepada Al-Quran, ada perintahnya, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nuri biizni. Ada perintahnya. Kita mau beriman kepada Bible, mana perintahnya? Denara. Tak ada perintah. Sedangkan hidup yang lebih baik, syarat untuk masuk surga harus kehidupan keagamaannya harus lebih baik dari ahli Taurat. Bagaimana mau lebih baik dari ahli Taurat? Uang kitabnya diambil secara tidak sah. Gimana? Bagaimana mau hidup lebih baik? Uang kitabnya orang diambil, terjemahannya dipakai. Dasarnya apa, Cak Ayu? Tak ada. Tak ada dasarnya. Apakah Anda berharap lebih baik kehidupan keagamaanmu dengan mengambil kitabnya orang? Enggak. Kenapa? Karena item-item yang muncul di dalamnya hanya mengikat Bani Israel saja. Sementara Anda bukan Bani siapapun dari ke-12 suku Bani Israel. Ayo. Mazmur 147, 19, 20. Aturanku yang datang kepada Yakub, aku berikan kepada Bani Israel, dan tidak kuberikan kepada bangsa lain. Mau kemana kita? Mau kemana? Mau pakai kitab itu, sementara itu hukum-hukum untuk Bani Israel dan tidak berlaku untuk bangsa lain. Seibarat orang kena penyakit panu yang diminum kombantren, tidak sembuh, Cak Ayu. Tidak sembuh. Gimana mau sembuh? Panu yang diminum kombantrin, tidak sembuh. Seibarat mau selamat, mau selamat nih, tapi yang dipakai racun. Gimana cerita itu?
seibarat mau pergi ke Jakarta, tapi dia harus tiba hari ini juga. Tapi yang dilakukan, minum obat CTM 1 papan, tidur, mati, mabok, nggak nyampe ke Jakarta. Cuman menghayal, berangan-angan aja, tapi tidak akan pernah sampai ke sana. Kenapa? Kendaraan yang dia pakai itu kendaraan yang bukan legalitas, tak ada legalitas untuk mereka. Ini yang perlu dipahami, saudara-saudara yang saya kasih. Bukan mengajarin, tetapi hanya sekedar mengingatkan. Jalan satu-satunya di penghujung kehidupan anak keturunan Adam alaihissalam, satu-satunya hanyalah Islam, hanyalah Al-Quran, tak ada yang lain. Kalau ada yang membantai ini, silakan, mari kita diskusi. Silakan diambil alih teman-teman sekalian. Saya sapa dulu, izin Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Islam Bang. Saya Ahmad itu apa? Oh ya itu. Ada yang mau disampaikan Tok? Ada. Tadi saya simak diskusi Romo Aldo dengan umat Islam ya, di atas Komal Islam. Pernyataan Romo Aldo mengatakan bila kata atau huruf Allah telah direvisi dari Bible, maka umat Islam akan diam dan tak mau lagi berdebat dengan Kristen. Apakah itu benar, Bang Juma? Perintah Allah, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi iblis itu ketika dia kalah dari sisi kanan, ngambil kiri. Ketika kalah di kiri, ngambil depan. Ketika kalah depan, dia ngambil belakang. Tak akan pernah berhenti. Nah sekarang kita sebagai pejuang, apakah berhenti? Enggak. Kenapa? Musuh Allah akan menggunakan trik dan cara apapun untuk menyesatkan dan menggerus anak Adam masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan mereka. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Itu. Jadi kalau dia sudah tidak menggunakan kata Allah, pasti muncul metode baru. Pasti muncul trik lain yang mereka akan gunakan. Itu nggak mungkin tidak. Karena itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam pengajaran Al-Qur'an yang kita pahami. Apa kata Allah kemudian? Ketika kita mendengarkan Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya kehidupan manusia di atas muka bumi ini akan senantiasa teriring dengan perjalanan iblis yang senantiasa menggoda kita sebagai hamba Allah. Apakah kita akan berhenti untuk menyampaikan kebenaran hanya gara-gara mereka sudah mengganti nama Allah? Enggak. Tetap saja kita harus memiliki metode dakwah untuk kemudian menghalau umat Islam dan generasi Islam dari penyesatan. Karena mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak akan pernah mengatakan kami sudah tidak menggunakan nama Allah, maka kami tidak lagi menyesatkan. Enggak. Mereka akan senantiasa kemudian mencari cara untuk menjerumuskan kita sebagai manusia, sebagai umat Islam maksud saya. Itu udah pasti itu. Jadi kalau mereka mengatakan kami akan menggunakan nama Tuhan kami, saya sanksi. Kenapa? Karena Islam sudah diajarkan kemudian bagaimana iblis itu akan menyesatkan manusia. Saya bacakan dalil sebagai rujukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum ma'firatan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan
menyuruh kamu berbuat keji, kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ini poin pertama. Yang kedua, wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, yaitu Al-Quran, apa kata Allah? Kami biarkan iblis menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Kalau iblis dijadikan teman, dijadikan sebagai karib oleh orang yang jauh dari Quran, maka apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Mereka karibnya iblis tidak akan berhenti membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan, dan mereka akan selalu berkongkol untuk menyesatkan manusia. Maka apa kata Allah? Wa imma yanzagannak minasyaitan nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia maha mendengar, maha mengetahui. Bagaimana cara kita berlindung? Tanamkan kemudian akidah kepada generasi berikutnya. Tanamkan pemahaman perbandingan agama kepada generasi berikutnya. Tanamkan semangat untuk mempelajari tentang ilmu perbandingan Islam. Dan tanamkan kemudian jiwa satria agar mereka ingin membela dinul Islam dengan memahami Al-Quran dan juga kitab sebagai senjata yang digunakan oleh orang-orang untuk melumpuhkan dan mendangkalkan akidah umat Islam. Itu kata Allah. Wa imma yanzaganna minasyaitan nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Berlindung kepada Allah dengan cara apa? Pelajari, kaji, tadabburi Al-Quran dengan semangat membela akidah Islam. Sekira begitu, Bung. Thank you. Ya, sebelum saya turun, terima kasih Bang Juma. Ya, sebelum saya turun, saya ingin Bang Juma tetap menyuarakan bahwasanya kami butuh bantuan umat Islam, ya terlebih kami yang mualaf, agar kiranya generasi kami ke depan bisa belajar mengenal ya, atau menuntut bagi orang-orang Kristen menghadirkan original text Bible mereka. Kalau itu sudah mereka hadirkan, ya insya Allah mungkin kami sebagiannya mualaf ini akan diam, terlebih kami mualaf dari Kristen ini ya Bang Juma. Ya terima kasih. Masya Allah atas partisipasinya dan dukungannya Bang Juma. Ya, sama Bang. Terima kasih. Ya saudariku, saya izin turun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mana yang kayak bodat itu? Turun dia? Walah, nggak tahan dia. Ya, user, selamat malam, user. Kecilkan dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia, Bunda Mila, dan semuanya. Bang Blender. Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Waalaikumsalam. User Islam Kristen. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami naikkan dulu yang Kristen ya Bang. Dari tadi Islam terus yang naik Bang. Oke, terima kasih Bang. Semua apologet Islam nih dari Malaysia. Amin. Salam dari Indonesia. Oke. Yang naik tolong Kristen ya. Kita diskusi, jangan keluarkan dulu bahasa kasihnya. Aduh. Filter Surya. Oh alah, berbahasa apa pula di situ musik. Yang naik tolong Kristen. Tom Saparan. Ya, selamat pagi Bang. Kristen ya Bang? Selamat pagi. Kristen Bang? Ya, Kristen.
Alhamdulillah. Bang Zuma, monitor. Yang di bawah tolong tap-tap layar ya. Yang di bawah tap-tap layar. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Bang Zuma, ini ada saudara kita. Iya, silakan Bang. Iya, silakan Bang Tom. Iya, tadi oke, saya mendengarkan narasi tadi. Ya, apa? Jangan bawa-bawa apa? Kasih ya, kasih. Ya, silakan Bang. Maksudnya jangan bawa kasih tapi pas naik kelonjotan panas, mulutnya kasar gitu loh Bang. Iya, maaf kalau data saya Bang Tom ya. Ya nggak apa-apa Bang, kita sama-sama silakan belajar. saudara, silakan. Ini, lanjut Bang. Kalau bagi kami orang Kristen, ya inti dari ajaran kami kasih. Saya tidak akan menjadi Kristen jikalau kasih itu tidak ada. Dan itulah tujuan dari Allah. Firman Allah yang inkarnasi jadi firman. Untuk menyatakan kasih itu kepada umat manusia. Jadi tanpa kasih atau tanpa Allah, tanpa firman Allah nujul dalam daging menjadi Yesus, ya kami orang Kristen tidak akan ada agama itu. Jadi kalau kasih, ya itulah intisari daripada iman Kristen. Teman-teman Muslim, ya kita ini saudara sebangsa setanah air. Jadi kalau saya biasa masuk di komal-komal, tapi terus terang, saya tidak pernah menghina-hina, fitnah. Saya sampaikan apa yang ada di pikiran saya. Jadi demikian juga kalau saya tidak bisa menjawab, ya saya akan katakan, oke, saya tidak bisa menjawab. Nah itu aja Pak. Silakan Pak Suma. Baik. Jadi kami pun mendengarkan ini adem di hati. Kristen agama kasih. Karena kasih itu kalau di dalam pemahaman kami sebagai orang Islam disebutkan dengan Ar-Rahman. Alhamdulillah di Al-Quran itu ada surah Ar-Rahman, surah kasih sayang. Sedangkan kalau saya belajar di Kristen, ayat atau dalih tentang kasih itu kalau nggak salah hanya ada sekitar 3 atau 4. Tidak seimbang dengan perintah membunuh di dalamnya. Bunuhlah, 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 bunuh. Bunuh, bunuh dan bunuh. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai kasih, satu implementasi yang harus kemudian didudukkan pada perkara yang baik. 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang tersebut. Saya ulang. 1 Yohanes 5 nomor 12. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang tersebut. Jadi ini larangan untuk mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mungkin saya Bang Suma salah tafsir. Mungkin Bang Suma salah makna. Mungkin Bang Suma salah pemahaman. Keliru Bang Suma mendalami dalih tersebut. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara. Bukankah kasih itu adalah saling menyayangi satu sama lain? Menyayangi bukan hanya sebatas kehidupan dunia, tetapi menyayangi sampai anak turunan kita bisa masuk ke dalam surga. Apa betul, saudara? Kasih sayang itu adalah bukan hanya sebatas dunia, tetapi kita harus menyelamatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka bisa masuk surga. Betul? Iya, betul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sepakat kita. Begini Bang Sumaya. Sabar. Saya belum masuk ke poinnya. Silakan. Iya, 1 menit paling lama. Saudara, saya dan kita semua sepakat. Yang disebut kasih kepada manusia adalah menginginkan keselamatan anak cucu kita. Anak utamanya, istri utamanya, orang-orang terdekat kita utamanya. Itu dulu. Percuma kita kasih kepada tetangga, kepada orang lain, kalau kita tidak kasih kepada darah daging kita sendiri.
Mari kita lihat, kita buktikan ini. Apakah Kristen mampu kemudian merealisasikan kasih itu dalam kehidupannya? Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Dengarkan pelan-pelan. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan menghilangkan kepada anaknya, istrinya, keluarganya, orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya kepada saudara, mana kasih saudara ketika saudara mengajak anak darah daging Anda menyembah kepada makhluk bernama Yesus? Bukankah Taurat mengajarkan menyembah hanya kepada Dia pencipta langit dan bumi? Kenapa Anda begitu anak Anda besar, Anda justru mengajarkan ke gereja menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus? Mana kasih itu? Buktikan. Buktikan kepada saya. Katanya Anda kasih kepada anak Anda. Dalil Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat. Hukum Tauratnya mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen membuat ilah baru bernama anak Maria yang mereka gelari dengan Kristus. Pertanyaan saya, mana kasih yang Anda gaungkan tadi? Silakan. Oke, ya, terima kasih. Dikatakan tadi kasih kepada sesama dan kasih kepada dunia. Saya fokus di kasih kepada dunia ini. Kasih kepada dunia artinya bahwa apa? Kita harus menghilangkan kedagingan kita. Kita harus menjauhkan kedagingan kita dari hal-hal duniawi. Itu maksudnya. Kemudian kedua, kasih. Saya sudah katakan tadi bahwa inti daripada ajaran Kristen adalah kasih. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kedua adalah kasihilah musuhmu. Ini saya rasa ini paling inti. Jadi saudara, kita berbicara masalah kasih. Iya, lanjut. Karena saya katakan bahwa itulah inti daripada ajaran Kristen adalah kasih kepada sesama. Anda tadi kan menyinggung tentang kasih. Apa kasih dengan dunia ini? Dunia ini kan memang harus karena kita kan tidak luput dari keinginan-keinginan daging. Itu yang dibenci. Karena kadangkala Pak, banyak keinginan daging itulah yang merusak kita. Itu Pak. Oke, saudara, boleh saya bernarasi, boleh? Boleh ya? Silakan. Oke, makasih. Silakan. Ketika Anda berbicara mengasihi daging, atau kemudian apa ini daging? Justru Anda sudah mengikuti semua nafsu daging. Tidak ada lagi sunat daging. Tidak ada sunat hati di dalam keyakinan saudara. Apa yang Anda mau makan, Anda makan. Berarti Anda tidak lagi kemudian mengubur daging, keinginan daging. Anda mengikuti semua keinginan daging Anda. Mau makan ini boleh, mau makan itu boleh, mau makan ini boleh, mau makan apapun boleh. Itu artinya Anda tidak memenjarakan kemudian keinginan daging. Malah Anda memperturutkan. Apa bedanya dengan bisikan setan yang datang kepada Adam? Adam, jangan kau mau diatur tentang makanan. Makan semua. Yang mau kau makan, makan semua. Semua halal. Apa bedanya dengan Kristen hari ini? Ingat saudara, yang disebut kasih itu adalah menyayangi. Menyayangi bukan hanya sebatas dunia, tetapi menyayangi dalam kehidupan yang kekal kelak. Itu yang lebih pokok. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, kepada anaknya dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sekarang hukum Taurat itu salah satunya adalah jangan menyembah kepada ilah lain, jangan makan babi, jangan kau kotori kudusnya hari Sabat. Apakah Kristen menjaga itu? Tidak. Mana kasihnya kalau begitu? Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, maka sekarang hai orang-orang Israel, dengarlah ketetapan, dengarlah peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Supaya kamu hidup, maka kamu harus melakukan segala ketetapan, peraturan yang kuajarkan kepadamu.
Lalu kemudian dikatakan apa? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengan demikian kamu berpegang teguh kepada perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Elohim telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Lalu Tuhan mengatakan apa? Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktunya mendengarkan segala ketetapan ini. Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Tuhan yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Elohim yang setiap kali memanggil kepada Bani Israel. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Maka waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Jangan kau jatuh cinta kepada babi, jangan kau jatuh cinta kepada anjing, jangan kau jatuh cinta kepada makanan-makanan yang diharamkan, supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu, beritahukanlah kepada cucu-cucumu, beritahukanlah kepada cicit-cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Elohim, waktu Tuhan berfirman kepadamu, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka pendengaran segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama-lamanya. Jadi hukum Taurat menurut Yesus harus diajarkan kepada anak, harus kepada cucu, kepada cicit, jangan dirubah. Sekarang saya pertanyaan kembali, mana kasih saudara ketika Anda menjadi Kristen? Anak Anda yang tak tahu apa-apa, tak mengerti apa-apa, Anda ajar mereka makan babi, Anda ajar mereka makan anjing, Anda ajar mereka kemudian menyembah kepada Kristus yang sama sekali tidak ada perintahnya di dalam hukum Tuhan untuk menyembahnya. Mana kasih itu? Bukankah dikatakan oleh Yesus, barang siapa yang meniadakan, barang siapa yang mengajarkan menyembah kepada selain Elohim, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit, alias neraka. Mana kasih yang Anda gaungkan tadi? Di mana kasih itu? Silakan. Oke Pak, iya. Ya tadi Pak Suma katakan, ya kami orang Kristen menyembah apa? Menyembah manusia. Kristus, yes. Kristus ya. Atau menyembah berapa? Banyak Allah ya. Allah lain tadi. Ya. Nah saya Pak, sebagai orang Kristen, kalau saya menyembah banyak Tuhan atau lebih dari satu, ya saya tidak akan menjadi Kristen Pak. Tetapi dasar keyakinan saya menyembah hanya satu Allah, yang Esa, yang telah menyatakan firman-Nya menjadi daging, yaitu Yesus adalah Tuhan. Itu yang saya yakini, dan itulah Tuhan saya, penguasa saya. Kemudian yang ketiga, oleh Roh Kudus. Roh Kudus memampukan saya Pak untuk hidup kudus, hidup di hadapan Tuhan, menuntun dan menyertai saya. Misalnya Pak, Roh Kudus, saya mau mencuri, saya mau berzina, ataukah saya mau dengan istri orang, itulah yang menolong saya, menegur saya. Dan oleh Roh Kudus saya bisa hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu Bang Suma. Kemudian apa tadi yang terakhir? Apa tadi yang terakhir Bang Suma? Iya, Anda menyembah Kristus. Menyembah Kristus. Memang ada perintah menyembah Kristus. Ya, silakan. Menyembah Allah, Pak. Menyembah Allah sama dengan menyembah Kristus, karena Yesus adalah pribadi kedua dari Allah. Ini. Firman Allah Pak yang dalam wujud manusia. Dan itu tadi saya sudah narasikan tadi. Ini dia. Kristus yang datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia atau dalam daging untuk menyatakan kasih. Makanya saya katakan bahwa inti dari ajaran kasih, itulah inti dari ajaran kasih adalah itu yang kami imani, itu yang saya imani. Dia mengorbankan dirinya, Pak. Tidak ada manusia yang mengorbankan dirinya bahkan mati di atas kayu salib hanya karena kasih yang masuk Pak Eko, penting lah. Terima kasih Pak Suma. Shalom Pak Suma. Saya mau turun, saya mau kerja Pak.
Oh iya, silakan. Ya, Bang Tom, sebelum turun saya mau tanya, Bang Tom, boleh Bang Tom saya mau tanya? Oh, udah turun. Al-Quran menjelaskan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu yang memberikan janji-janji kepada orang-orang kafir, dan setan itu yang membangkitkan angan-angan kosong orang-orang kafir, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Coba kita dengarkan ucapan tadi saudara kita yang tadi itu. Ngeri kali. Coba berbicara mengenai kasih, apa yang dihantamkan kemudian argumentasi terakhir? Elohim, Tuhan turun menjadi manusia untuk menjadi korban penebus dosa manusia, dengan kasihnya dia korbankan. Apa ini? Inilah yang diterangkan Al-Quranul Karim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang membangkitkan angan-angan kosong mereka, iblis yang menjanjikan tipuan-tipuan kepada mereka. Apa buktinya? Baca Matius 7:22-23. Itu endingnya. Bukti bahwa mereka ditipu oleh iblis, baca Matius 7:22-23. Itu endingnya. Silakan teman-teman dilanjutkan. Ya, Kori, tadi kan saya sudah tolak nih permintaan naiknya karena saya tahu mungkin ada muslim. Tapi minta lagi. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum kita di sini diskusi, Bang. Ya, waalaikumsalam. Kita di sini diskusi loh, Bang. Maaf, Nora, saya ini izin sebentar karena ini tadi berkaitan dengan pembangunan sekolah yang akan dilaksanakan sama Bang Zuma. Silakan. Bang Zuma, mohon izin, saya mungkin confirm dulu, Bang Zuma. Ini untuk sekolahnya tingkat apa ya, Bang Zuma ya? SMP SMA, Bang. Oh, SMP SMA. Oke. Ini mohon izin, Bang Zuma, saya mungkin nggak bisa sumbang secara material gitu ya, secara uang, tapi insya Allah qadarullah saya saat ini sebagai dosen, Bang Zuma. Tapi nanti ya, Masya Allah, karena tadi Bang Zuma juga ingin mengangkat IT di sana gitu ya, insya Allah nanti saya coba sumbang juga aplikasi. Saya alhamdulillah ini sudah develop aplikasi untuk hadis. Nah, nanti Allahu Akbar, Masya Allah, ke sana. Dan nanti kalau untuk kurikulum IT, insya Allah nanti saya bisa juga bantu untuk buatkan dan nanti kalau alhamdulillah perlu untuk diajarkan mungkin ya ke para tenaga pengajar di sana, nanti insya Allah saya bisa lakukan. Itu mungkin, Bang Zuma. Ya, Masya Allah. Mungkin insya Allah kalau ini saya alhamdulillah sekarang sudah terhubung dengan Kang Yan di API Pusat, Bang Zuma. Nanti mungkin saya akan sampaikan juga ke beliau. Silakan Bang, silakan. Burunda, saya tambahin sedikit. Bang Rio ini sudah bekerja sama Kodondi. Hak paten dia untuk apa kemarin, Bang Rio? Alat untuk debat, timer untuk debat. Ya, saya waktu itu sempat sumbangkan Bang Zuma. Kalau Bang Zuma mau berdebat secara offline, insya Allah saya akan sumbangkan juga alat timer untuk debat, Bang Zuma. Iya, yang menciptakan itu. Allah. Ya, sudah kami sudah saya iniin sama Kodondi, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya bang, kita tinggal tunggu penggawa-penggawa kita turun tangan untuk menyelesaikan PR supaya sekolah ini bisa benar-benar terrealisasi segera gitu. Ya, siap Bang. Ya, karena kalau saya lihat ini Masya Allah kan nanti untuk taraf internasional ya Bang Zuma, mungkin nanti Bunda Mila juga bisa kasih insight terkait misalnya kalau di Amerika apa ya Bunda ya, Cambridge. I do my best ya. Cambridge, I do my best Bang Zuma. Nah, insya Allah kita bisa bantu ini juga Bang Zuma. Baik. Mungkin itu, mohon maaf ini sekali lagi Bunda Nora, saya dari tadi izin naik, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa Bang. Karena kita kan di sini memang room diskusi. Iya. Oke. Oh iya Bunda Mila, sekali mungkin ini sedikit Bunda Mila, nanti mohon dicek juga DM ya Bunda Mila. Saya kirim nomor WA. Iya. Karena Bunda Mila kan. Iya, saya belum sempat lihat, maaf sekali nih, kita kan beda waktu Ya. Nanti saya pasti cek. Semoga lancar ya Bang, ya kita doakan Bang ya.
Amin, amin. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih. Saya mohon turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang pintar Bang Zuma. Siap, Masya Allah. Wah itu tadi, yang Oten tadi, nampak kali setiap minggu dia ke gereja itu. Setiap minggu ke gereja, nggak pernah lepas. Kenapa aku bilang? Itu kan bahasa-bahasa pendeta yang disampaikan kemari, ya kan? Inilah daging lah kemarin semua. Bahasa-bahasa pendeta disampaikannya ke kita. Yang dia sendiri pun nggak paham. Aku pun pening tadi tahap videonya. Orang bicara Taurat kok ke daging. Apalah, ten sakit kepala, ya kan? Bicara Taurat kok ke daging. Itulah. Jadi bolehkah kita menyimpulkan ya teman-teman ya, setelah kita melihat hasil diskusi Oten ini, kira-kira boleh nggak kita menyimpulkan kalau Tuhannya Oten itu bapak-bapak gereja atau pendeta? Boleh nggak kira-kira? Ya kan? Ya kan bapak-bapak gereja, pendeta. Jangan, boleh nggak? Boleh. Enggak, jangan ya. Boleh, boleh ya. Ya jangan. enggak, karena kan perkataan Yesus tidak diikutin, kitabnya juga tidak diikutin. Jadi siapa yang mereka ikutin? Ada yang mereka ikutin kan enggak? Apa yang aku katakan bukan Paulus lah yang diikutin. Paulus lah. Ya enggak, Tuhannya. Enggak, karena perkataan Paulus pun enggak. Perkataan pendeta, tengok kayak tadi lah. Apa yang disampaikan pendeta disampaikannya ke kita. Yang dia sendiri pun enggak paham. Ini Uni Oten nih ditanya Taurat, sama ke kemarin aku tanya, penggenapan itu apa Ten? Oh iya penggenapan, coba aku tanya lah kau, apalah penggenapan? Penggenapan itu cuci piring katanya. Kan gila cuci piring penggenapan. Ada gila Oten ini, ha? Cuci piring. Bayangkan kalian lah. Kok bisa cuci piring? Iya, karena di apa? Entah apa jawabannya, udah aku maki aja, gila kok ya aku bilang. Penggenapan cuci piring dari mana jalannya? Nah gitulah. Gak nyambung, sakit kepala kita nengoknya. Minum boleh kok belender. Bukan. Siapa dulu? Ya. Kenapa? Minum boldrek, kan? Ergus. Oh iya. Ergus. Yang naik kan? Kristen ya. Apalah di hukum Taurat nih yang salah? Ketika Yesus datang membawa hukum Taurat, emang salahnya apa hukum Taurat ini? Kenapa harus dihilangkan gitu loh? Hah? Kenapa harus dihilangkan? Jangan, apa salahnya menghormati kedua orang tua? Salahkah? Ketika ada di situ hormati kedua orang tuamu, ayah ibumu. Salahkah kita menghormati kedua orang tua? Kenapa harus dihilangkan? Ketika Yesus mengatakan kepada manusia, hei semua manusia jangan membunuh, jangan berzina. Salahkah itu aturan itu diberikan kepada manusia? Kenapa harus dihilangkan? Hah? Coba lihat, dihilangkan hukum Taurat ini. Kan gak ada yang salah. Justru penggenapannya itu, ya kita tanya, mana sih penggenapan? Orang ini pun nggak tahu penggenapan apa. Penghilangan yang ada semuanya. Hilang semuanya. Banyak kali. Galatia 2:16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Aku tidak menolak kasih karunia sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Banyaklah. Banyak kali penghilangannya. Entah mana pun penggenapannya. Justru penggenapannya itu ada di Al-Quran. Wow, kalian nggak tahu penggenapan? Di surah Al-An'am 151, katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dimintakan kepadamu. Penggenapan tentang hormati orang kedua orang tua jelas. Di mana penggenapan? Di Al-Quran, di surah Al-Isra tuh. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itu pengenapannya jelas kan? Cuma di situ hormati orang tuamu. Yang parah itu kata Yesus ya, ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup kekal? Disampaikanlah Yesus,
jangan membunuh kan. Nah, harusnya di situ disambung, jangan membunuh kecuali bunuh Tuhan. Ya kan? Jangan membunuh. Parah juga ini ibu ini. Oh, Tuhan mau dibunuh. Menambah-nambah. Maksudnya kata Yesus jangan membunuh. Sementara kalau dilihat keadaannya, iya ya, ada betulnya juga. Iya, jangan kau membunuh kecuali Tuhan. Iya, bagus juga. Nah, tambahan itu, Oten. Saya langsung lapar loh dengarkan ini. Jadi mau makan, Bang? Matius 19 kan itu. Pembunuhan berdarah-darah ini diimani sebagai karya keselamatan. Nggak ada otak tuh. Enjo minakana sumpah yang kasih bereng. Kasih enjo. Gunanya kita wa kareng Allah Ta'ala. Kasih membunuh Tuhan. Turun ke bumi. Nampak di pamit dorogi. Ambalas ya anak. Bahasa apa tuh, Bang? Bahasa Thailand tuh, Thailand. Bahasa Thailand pinggiran. Bahasa roh. Itulah ke ini mereka. Jadi betul kata si juga ya 1 Korintus 4:10 itu Oten oon karena Kristus. Demi menuhankan Yesus dia jadi beleng-beleng, dia beleng-beleng. Kata Ustadz saat itu jelas-jelas kata Yesus, jangan membunuh. Pembunuhan berdarah-darah diimani sebagai karya keselamatan. Kematian Tuhan diimani sebagai suatu kasih. Tidak ada otak memang kalian. Lanjut. Jangan kita begitu belas. Ada tunjuk. Mereka memang dari kecil sudah diajar. Lanjut. Silakan. Diajarkan kebohongan dari kecil turun temurun. Jadi blender, oh kencang ya. Jadi waktu aku pernah ke rumah Oten di ruang tamu, ya kan? Aku melihat mamanya ini ngajarkan anaknya masih SD kelas 3-4 lah kalau nggak salah, ya kan? Nah belajarnya ada PR-mu nak, ada mak, ya sambilan ditanya, mamanya bertanya sama anaknya, nak Yesus Tuhan nak, Tuhan mak, Bapak Tuhan nak, Tuhan nak, mak, Bapak Roh Kudus Tuhan nak, Tuhan mak katanya. Jadi berapa Tuhan kita nak? 3 mak. Salah nak, nggak boleh 3, 1 nak, 1 katanya. Dimarahinya anaknya coba. Hah? Dimarahin loh, kok 1 mak? 1 nggak boleh, bukan 3 nak, 1 loh. Cemananya mama nggak sekolah dulu mama ini ya katanya. Mana pula 3 lah mak? Tidak, 1 loh nak katanya. Coba yang benar disalahkan coba lah. Mama ini lucu, nggak sekolah mama kurasa ya katanya. Aku dengarnya ketawa. Bukan 1 Tuhan kita nak, tapi pertanyaan mama tadi 3 loh mak. Coba mama ulang lagi, coba mama ulang. Ya, Yesus Tuhan nak, Tuhan. Apakah Bapak Tuhan nak? Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Berapa nak jawabnya? 3. 1 nak, nggak boleh gitu, nggak boleh. Pantang itu, pantang katanya, pantang katanya. Coba lah, dibilangnya pantang. Aduh mak, anak sekolah kan masih lugu ya kan, kelas 3, kelas 4. Coba lah, dari kecil udah diajarkan kebohongan. Mama ini lucu lah, anaknya pun bijak pula nih, pintar. Coba lah mamaku tanya, mama kayaknya nggak sekolah ini mama. Ya mana raport mama ini, bohong aja mama katanya. Jadi diajarkan anaknya lah, coba mamaku tanya katanya. Dibilangnya gini, mak, kucing itu hewan mak, hewan nak. Terus burung itu hewan mak, hewan. Terus kambing itu hewan mak, hewan. Jadi berapa hewan mak? 3. Nah pintarnya mama. Loh tadi kok bisa 1 katanya, coba lah. Hah? Sama nggak pertanyaannya? Kan aduh mak, sama nggak tadi pertanyaan? Itu mamanya tuh namanya Rasmi loh Mang Blender. Loh ya itu memang itulah di mereka semua turun temurun. Coba diajarkan kebohongan. Live sorry tidak pandai itu sama kita semua mau emang gitu bilo apa ini agogo nih gitu nih agogo pecah piring nih bisa keluar sana dia dong. Jadi itu fakta loh teman-teman. Jadi memang dari kecil diajarkan seperti itu. Bohongan, diajarkan kebohongan. Aku pun pening nengoknya ya, ketawa aku nih. Makanya Bang Blender, mereka maunya kalian aja. Jadi 1 kali 1 kali 1. Iya. Tetap aja 1 jawabannya itu. Aduh, aku nggak mau dia tambahan. Kadang-kadang kita juga beginilah Ten ya. Apa ya? Banyak yang kita pikirkan hidup nih, mikirkan keluarga, mikirkan anak, mikirkan kerjaan, banyaklah. Jadi ketika diskusi sama kalian itu berharap yang kami pikirkan itu berkurang. Jangan nambah beban lagi. Ini enggak, kalian tambah beban kami berarti kan? Hah?
Kalian suruh kami cari cara cemana caranya 1 tambah 1 bisa jadi 1. Kan beban ini sama kami kan. Kan kalau itu ku maki aja lah kalian dah. Apalagi daripada kau nambah beban maksud ku maki kan gitu. Kau nambah beban aku ini kan begitu. Bentar aja. Manar. Halo Manar. Udah lanjut. Akhir kepalaku. Yang benar disalahkan, coba disalahkan sama anaknya. Anak-anak masih polos. Astagfirullahaladzim, kayak gitulah. Salah nak, nggak boleh tuh nak. Pantang katanya, pantang dibilangnya. Bah, cuman nih mama nih. Pantang. Pertanyaannya kan, kalau tadi jawabannya Tuhan, hantu, hutan, boleh. 1 Tuhan. Ini Tuhan. Berapa? 16. 16. Kan cemana nggak pening kita? Kemana coba? Kan kebodohan kan? Aduh, sampai sekarang pun siapapun, Paus dari Vatikan pun nggak akan bisa dia menjelaskan Tritunggal ini. Sampai sekarang, coba kalian tanya. Pernah itu bertanya itu? Apa kata Paus? Dia cuma jawabnya gini aja. Kalau bisa kalian jelaskan kepadaku bagaimana kupluk di kepala itu bisa lengket. Gimana coba? Bisa kalian jelaskan itu? Gimana bisa lengket? Coba, bisa nggak? Tahu nggak kalian jawabannya itu? Sampai sekarang dia pun nggak paham masalah Tritunggal ini. Mutar sana, mutar sini, pening kita merah Tritunggal. Kalian nggak? Coba, nggak akan paham. Bentar dulu Blen, sebentar. Bunda Mila itu di sana jam berapa sekarang Bun? Malam ya? Atau siang? Atau pagi? Bunda Mila. Sekarang ini sebentar 6.30 maghrib lewat udah. Oh maghrib. Maghrib tuh kira-kira duluan sana ya, No, enggak dong. Saya masih terlambat di sana. Saya masih hari ini, hari apa namanya hari ini? Hari Rabu. Iya, Rabu malam. Makanya kadang-kadang kalau sampai pagi itu saya masih seger jagain Komal. Yang di Indonesia udah teler semua kan? Tidur. Teler ya. Iya. Nah, saya yang jaga dan nggak naik bener. Kebantulah sedikit-sedikit insya Allah ya. Masya Allah. Sehat selalu ya Bunda. Sehat, insya Allah sehat. Mana Otennya? Kawan-kawan yang Kristen silakan naik, kawan-kawan yang mau naik, yang mau berdiskusi, kawan-kawan Kristen, para penyembah anak manusia yang dilahirkan dijadikan Tuhan. Bunda Nadia bantu silakan promosi naik, dulu dong Bunda Nadia. Ya silakan Bunda. Bunda Nadia aja yang hostnya, bantu bantu promosi, follow akun di Bunda Mila biar banyak yang nonton. Ya siap. Silakan di follow Bunda Mila semua teman-teman ya. Buat teman-teman yang 1,6 mata meminding, saya tahu cuman 200-300 para utun-utun yang ada di bawah kafir-kafir. Ya silakan follow Bunda Mila ini belum bertambah nih, belum bertambah. Saya lanjut terus. Saya ternak oten nih. Biar Bunda Rama kalau buka koma oten mau naik. Cadangan banyak. Iya. Oh, itu kena Bennett yang akun kemarin tuh. Iya, makanya.